Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak anggota pengajian PRM rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus ketua PRM dan juga sesepuh PRM. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melangsungkan kajian, walaupun tadi pagi juga sudah kajian dan juga makan bakso juga. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Semoga dengan adanya kajian-kajian tersebut itu bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah dan juga ilmu bagi kita yang nanti bermanfaat bagi kita dunia hingga akhirat kita. Salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Tadi disampaikan kajian inti. Pada dasarnya pembacaan HPT juga inti. Tidak kalah pentingnya karena pembacaan tersebut kita setidaknya memurojaah, mengkaji ulang amalan-amalan harian kita yang tadi disampaikan tentang tata cara sholat Jumat. Subhanallah, insya Allah tidak berbeda yang kita lakukan selama ini. Artinya sebelum Jumatan khatib berdiri memberikan salam, kemudian ada adzan, setelah adzan kemudian baru berkhutbah, kemudian ada duduk di antara dua khutbah tersebut, kemudian berdiri lagi, doa selesai, kemudian qomat dan sholat. Seperti itu, nggih. Nanti kalau ada yang keliru ya tinggal kita membuka lagi HPT, itu aja. Nggih. Bapak rahimani wa rahimakumullah, nuwun pangapunten. Sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Dan saya yakin bapak-bapak yang lalu ini nanti pasti akan ada tugas kultum atau memberikan ceramah. Oleh karena itu saya membuka-buka, artinya terkait dengan bekal seorang dai, baik dai di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Berkenaan dengan dakwah ini, nyuwun ngapunten niki kita murojaah bersama nggih. Murojaah bersama, kita tidak sifatnya tidak menggurui. Insyaallah nggih, panjenengan semua sudah banyak makan garam lah kalau di masyarakat gitu nggih. Jadi dakwah itu merupakan tugas mulia. Dakwah itu merupakan tugas mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peran para dai, maka Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Allah Subhanahu wa taala diesahkan. Kesyirikan dijauhi. TBC dihindari. Jadi tahayul, kemudian khurafat, bid'ah ini sama-sama kita hindari. Kemudian kalamullah Al-Quran Al-Karim dikaji, serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteladani. Ini semua adalah berkat tentunya atas kehendak Allah, kemudian para dailah yang menyampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
begitu mulianya seorang dai, maka seorang dai wajib membekali dirinya sebelum melangkah berdakwah. Di dalam sebuah hadis, di mana hadis ini juga memberikan motivasi bagi kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ibaratnya kalau dai itu mengajak odo-odo untuk supaya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, begitu nggih. Kemudian setelah itu para jamaah sregep berjamaah di masjid di 5 waktunya, masya Allah, maka pahala seorang dai tadi sangat banyak karena akan mendapatkan dari masing-masing yang melakukan perintah tersebut. Ngaten nggih. Jadi napa niki namanya? Amal jariyah, pahala jariyah. Dan ini penyemangat kita semuanya. Kemudian disebutkan dalam firman Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh serta berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri," seorang muslim. Kemudian Bapak rahimani wa rahmatullah, di antara bekal seorang dai yang sepatutnya ada pada dirinya, itu yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah. Walaupun kita ini sudah Islam, sudah iman, maka tetap menjaga ketakwaan. Makanya dalam ayat sering ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Termasuk kita menjalankan puasa, tujuannya adalah supaya kita bertakwa. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sederhananya seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzir warridho bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah, Zat yang Maha Agung, mengamalkan ajaran wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho, merasa cukup atau qanaah dengan rizki dari Allah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri atau berbekal untuk hari kepergian, yakni hari kematian atau untuk akhir. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah berdakwah dengan ikhlas. Ikhlas ini mudah diucapkan, tetapi sebetulnya amalan yang paling berat. Yun ngapunten nggih, amalan yang paling berat. Kenapa demikian? Karena hati kita itu terkadang berbulak-balik. Pertama ikhlas, di tengah jalan terkadang ingin dipuji oleh orang lain. Di antara
makna ikhlas adalah memurnikan tujuan atau memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang mengatakan ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dalilnya ya saya kira jelas nggih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Sehingga Bapak rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan keikhlasan ini tentu kita berusaha untuk menjaganya. Sebab jika seruan dakwah yang kita dakwahkan itu berangkat dari ketulusan hati, berangkat dari keikhlasan, maka insya Allah akan mengena ke hati. Ada sebuah ungkapan di dalam Syiar Al-Alamin Nubala, sebuah kitab, di situ disebutkan ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati. Dengan kata lain, innal qaula idza kharaja minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Sesungguhnya perkataan apabila datangnya dari lubuk hati, dari ketulusan, maka akan mengena ke hati. Maka ini perlu diadakan pada diri kita di saat kita berdakwah, yaitu ikhlas. Kemudian yang ketiga, nyuwun ngapunten, berdakwah dengan ilmu. Berdakwah dengan ilmu. Jadi seorang dai tidak boleh nyuwun ngapunten nggih asbun. Asbun niku napa nggih? Asal bunyi. Nggih. Jadi perkataannya tidak berdasar. Makanya HPT ini itu pasti disertai dengan dalil. Itu perlu dikaji terus nggih, nyuwun ngapunten nggih. Jadi ada dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis. Jadi jangan sampai nyuwun ngapunten asal nyuwun ngapunten nggih, asal bicara, asal bunyi tanpa ada landasan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang dai juga dituntut untuk nyuwun ngapunten selalu membaca, belajar thalabul ilmi, mendengarkan kajian, meringkas, merangkum. Nyuwun ngapunten nggih. Mungkin besok mau kultum kita rangkum judul bakti pada orang tua. Dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, faedahnya begini, dan seterusnya. Cukup seperti itu. Jadi harus ada setidaknya catatan seperti itu. Kalau nyuwun ngapunten nggih dereng hafal. Tapi kalau mengandalkan hafalan boleh, asal jangan melenceng nggih. Nyuwun ngapunten nggih, terkadang itu hafalannya down ya, ketika naik mimbar waduh lupa. Kemudian asal mengatakan dalil kemudian tidak sinkron dengan faedahnya, dan seperti itu ada ya. Oleh karena itu kita sering juga mendengar sebuah hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk hal yang perlu diperhatikan bagi seorang dai, apalagi nanti kultum nggih, itu mengetahui objek dakwahnya, mat'u. Kita datang ke sana masyarakatnya seperti apa? Ternyata itu perlu nggih, perlu nggih. Jadi yang diceramai mbah-mbah sama yang anak-anak muda tentu bahasanya harus berbeda. Insya Allah bapak-bapak langkung pirsa ngoten niku nggih. Kemudian memahami materi dakwahnya, apa yang hendak kita sampaikan, babnya apa, maka dikaji dulu, okay? Dikaji, dilihat dulu, okay? Seperti itu. Bahkan kalau bisa tidak apa-apa,
Materi ini disampaikan di sini, besok disampaikan di sana, besok lagi disampaikan di sana. Tidak apa-apa, boleh. Malah tambah mungkin gitu, tambah bagus materinya seperti itu. Kemudian mengetahui teknis penyampaiannya. Kemudian juga menyampaikan perkara yang penting, kemudian yang penting berikutnya, di antaranya tentang keikhlasan, tentang ketauhidan. Kemudian setelah itu baru yang lain. Menyampaikan umpamanya bab sholat jamaah umpamanya, maka di situ bisa diselipkan juga tentang masalah tauhid, yaitu ini harus ikhlas, ini harus sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yaitu mengetahui durasi waktu. Yun ngapunten nggih. Kalau kultum itu disebutkan berapa menit, Pak? Maksimal 15 menit nggih. Nah, itu nggih. Jadi kalau 7 menit itu kayaknya buat mukadimah udah habis nggih. Ya agak dilebihi lah nggih. 15 menit lah nggih. Seandainya lebih sedikit dari itu ya minta maaf. Ya enggak apa-apa nggih. Tetapi jangan sampai nyuwun ngapunten kasus yang dulu pernah ada. Jadi materinya bagus sebetulnya, tetapi karena disampaikan yang kurang tepat, jadi waktunya ngulur, jadi panjang gitu, sampai-sampai lampunya dimatikan. Nah, itu kan, walaupun bagus loh materinya, maka harus tahu waktu juga. Nyuwun ngapunten nggih, ibaratnya kalau kultum itu 7 sampai 15 menit, tapi kalau kajian ya bisa jadi 30 sampai 40 menit atau kadang 1 jam. Itu udah lebih dari cukup. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi nyuwun ngapunten, walaupun materinya bagus, ya materinya sudah disiapkan bagus, tapi kalau disampaikan di tempat yang kurang tepat maka kurang berfaedah. Seperti itu. Makanya tadi alhamdulillah makanan sudah hadir, ditunda dulu HPT-nya. Karena kalau nanti sambil makan sambil ini nanti nggak konsen ya Pak. Itu diantara seperti itu. Kemudian yang keempat, bekal yang keempat adalah berdakwah dengan sabar. Yun ngapunten, saya yakin Bapak-bapak juga sudah sabar. Maka ini kita ingatkan lagi, berdakwah dengan sabar, seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya rahimahullah, beliau mengatakan, sabar adalah berdirinya hati di atas perintah Allah. Maknanya bukan sekedar menahan diri, tapi menetap di atas ketaatan dan tidak goyah meski kondisi sulit. Nah nanti ini musim hujan ya, ketika ada jadwal ngisi di sana hujan lebat, nah, ini juga tantangan ya. Kita panjenengan tindak betul Pak? Bismillah ya, saya yakin tindak ya. Karena ini satu amanah. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang betul-betul yang tidak bisa ditinggal, seperti keluarga sakit harus ke rumah sakit dan lain sebagainya, maka sempatkan untuk WA atau memberitahu kepada panitia setempat, biar nanti diisi oleh Pak Takmir atau dai setempat seperti itu. Kemudian yang kelima, berdakwah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Hikmah itu yang bagaimana? Hikmah itu kalau kita lihat rukunnya itu ada 3. Yang pertama ilmu syar'i, tadi sudah kita sampaikan di awal. Apa yang kita sampaikan kita pelajari dulu seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu al-hilmu, ya, al-hilm maksudnya adalah tenang. Seorang dai harus tenang. Jadi seorang dai itu istilahnya napa nggih? Pandai menahan dan juga mengendalikan diri, ya, tidak mudah terpancing emosi. Nah, memang seperti itu, berusaha, walaupun namanya marah itu ya tabiat juga, tetapi harus lebih bisa menahan daripada yang lain.
Kemudian yang ketiga adalah al-anah. Al-anah itu berhati-hati dengan pertimbangan matang. Ketika menghadapi sesuatu maka tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Ngaten nggih? Makanya dalam sebuah qawaid fikih itu disebutkan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya. Barang siapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu hasil sebelum datang waktunya, maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu ada ungkapan seperti itu. Jadi menyikapi sesuatu tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu pada dasarnya nyuwun papunten nggih, dari setan sebenarnya. Tergesa-gesa itu dari setan. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama nih, terkait dengan tergesa-gesa nih. Disebutkan kana yuqalu al ajalatu minasyaiton ila fi khamsin. Ya, tergesa-gesa itu biasa dikatakan dari setan, yo ngapunten nggih, kecuali dalam 5 perkara. Kalau 5 perkara ini boleh. Yaitu apa yang pertama adalah it'amit ta'am idza hadara ad-dhaif, yaitu menyajikan makanan ketika ada tamu atau tamunya telah datang. Seperti tadi nggih, belum kajian sudah disuguh. Alhamdulillah. Ini termasuk sunnah ini, termasuk ya, disegerakan ya. Kemudian yang kedua adalah wa taswiji al-bikri ida adrokat, ya. Yaitu apa? Yaitu menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Kemudian wa tajhizil mayyiti ida mata, yaitu mengurus atau ngerukti jenazah ya, mayit ketika telah betul-betul wafat ya. Jadi tidak ditunda-tunda lagi, dirukti. Kemudian yang berikutnya qada idaini ida wajaba, nyaur hutang. Jadi apa? Melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Ini yang keberapa, Pak? Keempat nggih, yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah at-taubah nggih. Wa taubati minad dambi idza ajnaba, yaitu segera bertobat jika berbuat dosa. Ini bisa dilihat di kitab Hilyatul Auliya. Nah, demikian Bapak rahimani wa rahmatullah, sedikit murojaah kita. Intinya kita semuanya adalah dai ya, baik dai untuk keluarga kita dan juga dai untuk masyarakat. Maka mari kita sama-sama semuanya itu kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya apa yang kita dakwahkan itu betul-betul bisa mengena kepada orang-orang yang telah kita seru atau kita dakwahi tersebut. Kula kinten ngoten ingkang saged kula aturaken kadang-kadang nyuwun pamunten kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.